Ya, puji Tuhan. Baik, kita belajar. Tema kita hari ini mempersiapkan lumbung Yusuf. Saudara, ini pertama kali dalam sejarah NKRI, presiden kita sekarang adalah presiden yang pertama selama 76 tahun Indonesia merdeka yang menciptakan food estate ada di Kalimantan Tengah, perbatasan dengan Kalimantan Selatan. Mengapa presiden kita mikir itu? Tetapi hatinya untuk bangsanya sangat luar biasa. Hari ini ada di mana ya presiden kita meresmikan waduk? Saya lupa, di Sulawesi mana ya? Nah, dalam sejarah nanti presiden kita akan dikenang sebagai presiden yang paling banyak menciptakan waduk. Nah, kenapa waduk itu penting? Ketahanan pangan. Presiden kita akan dikenang dalam sejarah presiden satu-satunya yang membuat jalan tol paling panjang di Indonesia. Betul? Sekarang ini orang dari Jakarta ke Surabaya normal loh saudara. Normal 7-8 jam saja karena jalan tol. Luar biasa. Untuk apa? Untuk lalu lalangnya, seliwerannya komoditas pangan. Bisnis. Ini luar biasa. Nah, saudara harus tahu mengapa Tuhan menciptakan lumbung Yusuf. Sehingga waduk Tamin, di Kalimantan. Terima kasih Maria. Jadi hari ini presiden meresmikan waduk Tamin di Kalimantan. Wih, luar biasa. Untuk apa? Pangan. Ketahanan pangan buat bangsanya. Saudara, mari kita buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Supaya semua kita yang bergabung itu tahu. Matius 4 ayat 2 dan 3. Matius 4 ayat 2 dan 3. Oh, ini mengerikan buat saya. Ya, saya takut dengan ayat ini. Kalau terjadi, aduh saudara, mengerikan sekali. Ya, begini yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 2 dan 3. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, Tuhan Yesus lapar. Oke, kita nggak bicara soal Tuhan Yesus lapar. Tidak. Tapi lihat ayat 3. Ternyata setiap kali ada orang lapar, tolong dicatat firman ini. Setiap kali ada orang lapar, lalu ayat 3. Lalu datanglah si penggoda itu, si pencoba itu, si setan itu. Kalau istilah saya dengan anak-anak saya bilang si kunyuk itu. Untuk, maaf ya, si pencoba itu dan berkata kepada Yesus. Nah begini, saudara perhatikan. Kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan itu berani datang mencoba, menggoda. Pertanyaannya, kalau yang lapar model-model kita begini, berarti setannya akan lebih banyak yang datang. Saudara, Roh Kudus memberi saya pengertian tentang Matius 4 ayat 2 dan 3 ini. Dan tidak ada ayat lain. Pauline, papi senang kamu gabung. Tolong perhatikan. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita sejelas ayat ini. Bahwa setan, si pencoba, roh-roh jahat itu selalu berkerumun, selalu mencari orang yang lapar. Berarti kesimpulannya, setan tidak pernah ada di tempat orang-orang yang cukup atau kenyang. Tidak. Tapi begitu setan tahu ada orang lapar, mereka pasti datang. Bayangkan, yang lapar Tuhan Yesus saja
setan berani datang. Nah ini loh saudara yang kita harus tahu. Nah kalau saudara perhatikan, sepanjang perjalanan hidup Tuhan Yesus di dunia, yang tercatat di 4 Injil, saudara perhatikan. Satu-satunya hal yang lebih banyak ditulis, tolong perhatikan, bukan tentang khotbah dia. Bukan. Yang paling banyak ditulis aktivitas Tuhan Yesus bukan tentang dia berdoa. Malah kalau saya hitung, hanya 4 kali kurang lebih dalam 4 Injil ditulis Tuhan Yesus berdoa. Bayangkan gak sampai 10. Bukan 10 ayat, 10 kali, gak sampai. Maka itu saya menekankan ini. Hal yang paling banyak ditulis oleh 4 Injil, penulis Injil. Hal yang paling banyak dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memberi orang makan. Saudara ingat Lukas 15? Kalau tidak ada peristiwa Yesus makan bersama orang berdosa dan pemungut cukai, maka tidak ada kisah yang luar biasa. Lukas 15. Saya sering mengajarkan. Lukas 15 itu the true love story. Kisah cinta yang sempurna itu di Lukas 15. Bukan di Romeo and Juliet atau versi Tiongkok di Sampik Eng Tai. Bukan. Sebab Romeo and Juliet dan Sampik Eng Tai itu bukan love story, tapi sad story. Loh kenapa? Bagaimana bukan kisah yang menyedihkan, bahkan saya berkata kisah tragis, karena ujungnya bunuh diri dan mati. Masa begitu love story? Maka saya meyakinkan saudara, Lukas 15 adalah the true love story. Kisah kasih yang betul. Yaitu the true love story. Ada kata true, benar. Kisah kasih yang sesungguhnya. Karena itu kasih Bapa kepada dunia. Akhirnya Roh Kudus menjelaskan untuk menerangkan Yohanes 3:16 yang adalah ayat inti seluruh Alkitab, pusat dari Alkitab, harus menerangkan lewat Lukas 15. Nah, kisah Lukas 15 tidak akan jadi tertulis kalau Tuhan Yesus nggak sedang makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Baca ayat 1-nya. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Biasa, itu kerjaan mereka memang. Lalu Tuhan Yesus cerita, aku mau ngomong kepada kamu. Lahirlah perumpamaan yang sesungguhnya menjelaskan kisah itu yang tertulis di 4 Injil. Pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan paling banyak, tolong catat, bukan khotbah, bukan doa, tapi memberi orang makan. Kenapa kita nggak sibuk itu? Lihat masing-masing sinode di masing-masing sinode gereja, maaf ya, pasti punya doktrin. Kenapa gereja-gereja sibuk perang doktrin, menganggap doktrinnya paling benar, lalu menyalahkan yang lain? Kenapa kita nggak kembali ke perintah yang dikerjakan terbanyak Tuhan Yesus? Bukan khotbah, bukan doa. Yang terbanyak dia kerjakan memberi orang makan. Karena dia mengalami sendiri. Waktu dia lapar, setan datang bergerombol, ngetes dia. Matius 14. Wah, ini ada kisah menarik, sangat menarik. Ya, Kisah Rasul 14. Saya langsung baca mulai ayat. Ada yang menambahkan gembala dari Denpasar lewat Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Jadi sibuk untuk diri sendiri. Oke? Lihat Matius 14. Ya, sudah terkenal. Kalau saudara lihat ayat 13, judulnya
Yesus memberi makan 5.000 orang. Nggak main-main, 5.000 orang. Oke, kita semua sudah tahu. Bahkan sejak kita sekolah minggu, yang memang keluarga Kristen, sudah tahu kisah ini. Lihat ayat yang ke-15 saya langsung. Menjelang malam, jadi kira-kira jam 5:30, jam 5:30. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada gurunya dan berkata, tempat ini sunyi. Hari sudah mulai malam. Guru, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayo kita bongkar sedikit ayat ini. Kalau Tuhan Yesus model saya pasti marah. Saya pakai istilah Jakarta. Lu kira gue nggak tahu kalau ini sudah mulai malam? Lu kira gue nggak tahu kalau tempat ini sunyi, nggak ada warung, nggak ada toko roti? Oh, itu kalau Yesus model saya. Untung dia tidak seperti saya, maaf. Yo, ngapain mereka ngapain mereka memberitahu Tuhan Yesus kalau ini tempatnya sunyi, nggak ada restoran, nggak ada warung, nggak ada Indomart, nggak ada Alfamart? Maaf, saya pakai istilah sekarang. Terus ngajari Tuhan Yesus, guru suruh mereka pulang dong. Cari makan sendiri-sendiri di desa-desa sekitar sini. Itu 5.000 laki-laki. Saya bagi 2. Kalau dari 5.000 pria, yang 2.500 sudah menikah, berarti separuhnya. Berarti ada tambahan 2.500 istri di situ. Jadi 7.500. 2.500 keluarga. Dan ingat, orang Yahudi itu anaknya banyak betul. Oke, ini saya pakai logat Surabaya. Kalau 2.500 keluarga yang hadir, ngomong saja masing-masing keluarga bawa 3 anak. Kalikan. 2.500 kali 7 kali 2.500. 3 kali 2.500. 7.500. Ditambah tadi dewasa jadi 15.000. Belum yang tua-tua. Belum anak-anak kecil. Laki-lakinya. Berapa banyak itu? Nah, ngapain? Ayo kita bongkar. Ayo jujur ya. Kira-kira kalau saudara dan saya sebagai murid-muridnya hari itu di situ, apa sih maksudnya suruh mereka pulang? Tahu nggak? Kira-kira. Ayolah, mikirlah. Apa? Ayo. Jawabannya. Nggak mau direpoti. Betul? Lihat jawaban Yesus ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi supaya mereka dapat membeli. Oh maaf, tidak perlu mereka pergi. Kamu, siapa kamu? Bukan cuma mereka berdua-belas sekarang. Kata kamu adalah saudara dan saya, gerejanya. Apa perintah Tuhan kita? Perintahnya, tetapi tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Garis bawahi. Yang baru bergabung, baik di Zoom, di Facebook, di IG. Kenapa ada pelajaran hari ini? Lumbung Yusuf. Karena ini perintah dari Yang Maha Besar. Perintah dari Tuhan kita, Raja segala raja. Beri mereka makan. Ini anak saya dari Manado komen. Kenyataan Papa ya, selalu dan banyak memberi makan bagi banyak orang. Terima kasih Jones. Setiap kali habis khotbah, betul. Saya pasti ngajak anak-anak itu makan. Karena perintah. Bahkan kalau saya doa makan, tolong kalau ada yang sering salah doa, bertobat hari ini. Begini, 80% lebih para pendoa, baik pendeta, majelis, jemaat, kalau berdoa makan. Mari saudara kita berdoa.
Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Terima kasih. Tuhan berkati orang-orang miskin, janda-janda, anak yatim. Tuhan hamba-hamba Tuhan yang hadapi meja kosong. Berkati mereka. Saya katakan doa itu salah. 1.000% salah. Loh kok salah? Kalau saudara berdoa waktu makan dan mengingat orang miskin, orang lapar, orang susah, lalu menyuruh Tuhan berkati mereka Tuhan. Sadar enggak? Di benak saudara itu saudara anggap di surga ada dapur umum, lalu Tuhan saudara suruh kirim makanan ke orang-orang itu, atau zaman sekarang di surga saudara anggap ada Gojek, GoFood, GoSend, sehingga ada yang kirim makanan. Maaf, itu doa yang salah. Yang benar begini doanya, Papa terima kasih kami bisa makan. Pertemukan kami dengan orang-orang lapar supaya kami bisa mengajak mereka makan. Jadi begitu menghadapi makanan, jangan suruh Tuhan kirim makanan ke mereka. Kita yang berangkat untuk beri mereka makan. Nah, saya harap inilah pendahuluan kenapa kita bicara tentang lumbung Yusuf. Karena di 4 Injil, pekerjaan yang terbanyak terekam dan tertulis bukan khotbahnya Yesus, bukan doanya Yesus berapa jam sehari, bukan debat tentang hukum Taurat, tidak. Aktivitas terbanyak Tuhan Yesus menyembuhkan orang dan memberi makan orang. Udah, saya punya prinsip. Kalau saudara tidak memberi makan orang, berarti kita sedang makan orang. Saya bersaksi. Istri saya jadi saksi. Sejak tahun 72, ya, saya pertama jadi hamba Tuhan, sampai tadi pagi, ada satu kalimat doa yang saya tidak pernah tidak untuk saya ngomong. Begini doa saya tiap pagi, sejak tahun 72. Papa, siapa yang hari ini harus saya beri makan? Serius. Itu doa saya. Siapa yang saya beri makan hari ini? Maka itu ada lumbung Yusuf. Supaya cepat. Nah, jangan takut dulu kalau saya ngomong. Jadi semua kita yang ingin terlibat menjadi seperti Yusuf di akhir zaman. Ulangi, semua kita yang ingin terlibat menjadi Yusuf di akhir zaman, supaya kita menyiapkan lumbung-lumbung yang luar biasa supaya nggak ada orang kelaparan, maka sedikit banyak saudara dan saya harus mencicipi prosesnya Yusuf sebelum lumbungnya jadi. Nah, awas ini. Kalau mendengar kalimat ini terus pura-pura tuli, awas. Maaf. Saya ulangi. Kalau saudara ingin menjadi seperti Yusuf, menyiapkan lumbung-lumbung itu. Kalau saudara ingin bisa menjadi seperti Yusuf, membuat lumbung untuk banyak orang, harus mencicipi dikit saja penderitaan Yusuf. Karena itu proses. Nah, mengapa harus mengalami penderitaan Yusuf? Ini masalahnya. Wajar nggak yang namanya manusia itu pelit? Mari kita buka Kejadian 45 tentang Yusuf. Jadi siapnya pekerjaan terbesar yang Tuhan Yesus lakukan adalah memberi orang makan. Itu yang dia buat, memberi orang makan. Kejadian 45 mulai ayat 4. Saya percepat. Kejadian 45 mulai ayat yang keempat. Kejadian 45 mulai ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf. Lihat cara saya memperagakan. Akulah Yusuf, saudaramu, maaf ya, yang kamu jual ke Mesir. Saudara masih ingat kisah ini?
Ini untuk pertama kalinya Yusuf memperkenalkan dirinya. Tapi Ruben dan adik-adiknya nggak percaya. Sebab mereka beranggapan sudah mati. Adik kita nomor 11 itu sudah mati. Ternyata hari itu mereka ketemu. Akulah Yusuf. Saudaramu yang kamu jual itu. Ini saya pernah memperagakan dengan serius. Saya ingin mengalami suasana di istana Yusuf hari itu. Saya akhirnya muncul. Maaf, dalam bahasa Indonesia ini nggak jelas. Saya kemungkinan besar pasti ngompol, saudara. Orang Papua bilang kencing celana. Hah? Adik kita masih hidup. Yang dulu kita jual itu, kita pikir sudah mati ini anak. Dan logikanya, pasti balas dendam. Pasti kita akan ditangkap. Pasti akan begitu. Lihat ayat 5. Terima kasih Bapak. Tetapi sekarang, terima kasih Bapak. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Saudara belajar baik-baik. Yusuf itu ngakui. Ya, saya ulang ayat 5. Kejadian 45. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Jelas ya. Tapi inilah cara Yusuf berpikir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Dia ngomong, Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Di satu pihak Yusuf sadar sesadar-sadarnya bahwa penderitaan yang 13 tahun lamanya, nggak main-main, 13 tahun dia menderita. Kalau ada yang ingin tanya dari mana angkanya, nanti japri saya nggak bisa menerangkan karena ada berapa pasal yang kita harus pelajari. Dia sadar, ingat bahwa Ruben dan adik-adiknya 10 orang. Karena Yusuf anak nomor 11. Itu yang menjual Yusuf. Yang membuat Yusuf sengsara. Dia ingat. Tapi lihat. Kalimat terakhir. Dia lihat di sisi sebelah. Sebab. Untuk memelihara kehidupanlah. Ini loh. Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir. Jadi dia nggak marah. Dia nggak menuduh kakak-kakaknya. Tidak. Dia terima. Tapi dia tahu. Memelihara kehidupan siapa? Nah ini sebelum saya berakhir. Kalau tidak ada Yusuf, maka Israel tinggal sejarah di dunia. Mereka punah. Karena kelaparan zaman itu mengerikan sekali. Ingat gak saudara? Kelaparan zaman Yusuf sangat mengerikan. Maka itu Yusuf bicara untuk memelihara kehidupan. Kehidupan siapa? Di antara kehidupan bangsa-bangsa lain. Tapi yang terutama memelihara kehidupan Israel. Kalau Yusuf tidak taat terhadap penderitaan yang dialami, Israel punah, tinggal sejarah. Maka kalau zaman sekarang kita ada, cuma dengar, oh dulu ada orang namanya Yusuf. Dulu ada satu bangsa namanya Israel. Dulu. Karena mereka habis. Saudara, ayo hari ini kita mempraktekannya. Saudara, kenapa harus Indonesia Timur? Kelompok ini menamakan diri Pelayanan Indonesia Timur. Indonesia Timur itu menurut Garis Wallace. Pernah dengar seorang biologis, ahli biologi dari Inggris pada abad
16 atau abad 19 ya, 1700-an atau 1800-an. Arthur Wallace ya, itu menemukan ternyata setelah lewat Sulawesi ya, lewat dari Sulawesi itu masuk Maluku, NTT ya, Papua, itu ternyata fauna floranya, ingat, itu beda, bukan masuk wilayah Asia. Maka itu sampai hari ini pemerintah pun menyebut, dulu tahun 88 zaman Pak Habibie disebut IBT, kawasan IBT, kawasan Indonesia bagian timur. Terus diganti lagi, saya banyak sekali. Nah saudara, sejarah mencatat Indonesia Timur yang mulainya NTT, Maluku, Papua, itu tanah yang kaya dan subur. Mulai dari NTT, Pulau Timur contohnya. Kenapa disebut Nusa Cendana? Wah, ini luar biasa. Disebut Nusa Cendana karena kayu cendana yang terbaik di dunia berasal dari Pulau Timur. Itu Pulau Gersang. Ribuan tahun, bukan ratusan tahun. India dan Tiongkok untuk ritual keagamaan mereka sangat mengharapkan kayu cendana dari Pulau Timur. Ini hebat sekali. Sejarah. Rempah-rempah dari Maluku membuat Eropa kaya raya. Maka itu perang antara Portugis dan Belanda di wilayah timur Indonesia. Karena rempah-rempah dari Maluku, dari Pulau Banda, dari Halmahera, Pulau Saparua, Ambon dan banyak. Lada, cengkeh, ya apalagi ya kopra. Weh, luar biasa. Ingat, ada satu pulau namanya Pulau Ror. Ya, kalau nggak salah ROHR tulisannya. Itu di Pulau Banda. Waktu itu Pulau Ror itu dibeli oleh Belanda dari Inggris kalau nggak salah. Terus negosiasinya pulau itu ditukar Pulau Manhattan yang sekarang ada di New York. Kawasan duit sedunia. Saya itu nggak bisa bayangkan betapa kayanya pulau di Banda itu, salah satu pulau di Kepulauan Banda, sampai ditukar dengan Pulau Manhattan yang sekarang ada masuk wilayahnya New York. Hebat sekali. Nah, saudara, Indonesia ini kaya raya dengan hasil alam yang sangat hebat. Siapkan makanan untuk sebanyak-banyaknya orang. Amin. Siapkan makanan untuk sebanyak-banyaknya orang. Supaya nggak ada orang lapar lagi di Indonesia dan di bumi ini. Maka kalau di Indonesia dan di bumi tidak ada orang lapar, haleluya, maka datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah itu loh saudara yang luar biasa. Jadi kalau persiapan makanan itu cukup, maka gak ada setan-setan lagi di muka bumi ini. Karena semua orang sudah kenyang. Luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk saya dapat kesempatan yang luar biasa ini. Shalom untuk semuanya. Ayo kita dimanapun berada mempersiapkan lumbung Yusuf. Puji Tuhan.